Kalau kita lagi kerja harus ada banget bercanda dan gue dibully pasti. Oh ya, karena kamu paling bocah? Karena paling kecil, jadi ngobrolnya suka kayak baru mau gini langsung gitu doang sih. Saya workshopnya santai banget kan, kayak ketemu temen. Jadi aduh itu aku konsep direkturnya. Oke. Pasti aku pengen itu dibuat sama tim aku toh, sampai lightingannya pokoknya harus dari tim aku, dari dalam tim MJ Squad aku sendiri semuanya yang ngurus. Nah, kalau Lala biasanya ridersnya apa? Ada yang harus ada banget nggak? Ada yang harus ada banget tuh buah sih, simple banget. Buahnya tuh tapi buahnya spesifik harus buah melon, semangka, sama nanas. Aku suka banget color combination-nya kalau ditaruh di platter gitu. Ya, aku suka itu harus ada. Terus aku suka kalau ada bunga mawar, tapi bukan bunga mawarnya tuh ada bukan buat aku nikmati, tapi buat aku kasih lagi nanti pas aku mau. Oh, I see. Ya itu. Jadi kalau yang udah nonton Lala off air pasti dikasih ada adegan Lala ngasih bunga mawar ke penonton. Iya, pasti ada, kecuali biasanya LO-nya lupa gitu kalau ada. Tapi itu baru gue nggak ngasih. Apalagi ya? Oh ini sih gue dulu pernah ada zaman dimana gue BM banget makan sesuatu. Jadi gue tuh punya siklus nafsu makan tuh kayak misalnya gue tuh lagi suka makan ayam geprek ya ayam geprek aja. Sebulan gitu kan ya? Iya. Sebulan ganti yang lain gitu ya? Iya. Jadi kalau gue ke kota manapun, kalau gue mau makan ayam geprek A, gue harus makan ayam geprek A. Gimana pun caranya. Kalau gue gak makan, gue bad mood. Terus, apalagi ya? Itu sih sisanya malah riders tim gue. Ada yang harus ada inilah, harus ada itulah. Yang aneh-aneh sih, gue gak gue suka banget ridersnya adalah gue gak mau tahu pokoknya habis manggung gue harus naik mobil mobil anak-anak gue harus naik mobilnya gimana pun caranya mobil gue jauh-jauhan gue pengen naik kalau habis manggung. Terus pulang harus ngumpul, nggak boleh langsung tidur. Itu kayak bukan riders, itu peraturan deh. Itu peraturan ke anak-anak teman-teman. Anak-anak itu bukan riders deh, sorry. Oke. Tapi biasanya kalau ngumpul-ngumpul gitu gimana tuh? Kayak ngebahas tadi pas perform gitu, kayak evaluasi gitu apa tuh? Gak ada evaluasi, isinya cuma bercanda. Oh, yang penting nongkrong ngobrol aja gitu ya? Aja. Terus, oh ya gue ridersnya paling minta kamarnya gede biar bisa ngumpul satu kamar rame-rame. Oke. Kamarnya gede jadi biar semuanya tukdung di situ gitu ya? Iya, jadi kayak ini ngapain sih Marindula mau kamar gede-gede orang tidurnya sendirian. Ya orang mau ngumpul setim tiap malam. Oke. Abis itu baru pas udah mau tidur baru diusir-usirin deh tuh gitu ya? Ya, terus biasanya minta tolong tengah malam cariin makan. Oke. By the way lah, ngomongin soal geng-geng peridolan nih ya. Waktu itu, jadi Indis tuh sempat ngobrol juga di teritori ini tuh bareng sama Ziva gitu ya. Tiara sama banyak nih pokoknya. Termasuk waktu ngobrol sama Ziva, dia tuh cerita kalau katanya dia pernah dapet support dari Lala yang gak akan pernah dia lupain. Jadi katanya waktu itu Ziva tuh harus bawain lagu yang dia gak gitu comfort dengan aransemennya, terus dia nangis. Jadi itu katanya Lala ngasih support ke Ziva kalau Lala juga pernah ada in that position, disuruh nyanyi lagu yang Lala nggak tahu. Itu bener ya? Dan emang waktu itu bener. Nah waktu itu kalau pas bagiannya Lala, lagu apa yang diminta untuk dinyanyiin sama Lala, tapi Lala nggak tahu dan butuh effort banget buat nyanyiin lagu itu gitu. Yang kamu nggak tahu di atas stage kompetisi. Sebenarnya sistemnya kita kan kemarin di Idol tuh kita masukin beberapa lagu yang menurut kita bisa kita nyanyiin. Sometimes dikasih saran bawain lagu apa. Terus kalau misalnya mungkin waktu itu Ziva bilang kalau Ziva harus bawain lagu yang dia nggak suka. Kadang biasanya kan kita pasti dapat persetujuan dari kita dulu, kayak bisa nggak, sanggup nggak. Terus pas udah ngomong sanggup, ternyata nggak sanggup tengah-tengah kan, jadinya sebel sendiri. Ini kan sebenarnya lagu yang
yang gue kasih tuh yang lain. Sebenarnya gue nggak sanggup sama ini, kadang kayak gitu lah. Pas jadi kontestan tuh pasti ada aja tuh hiruk pikuk segala macam yang kayak gitu. Kalau aku pernah di sisi kayak gitu, harus bawa lagu yang aku mungkin nggak nggak terlalu suka, tapi aku ambil itu sebagai challenge ya, sebagai tantangan karena emang lagi di kompetisi kan. Jadi waktu itu aku bilang ke Ziva, aku pernah di posisi kamu, maksudnya kita lagi di kompetisi, kamu harus tahu kalau tidak semua akan soal comfort zone kamu, akan soal only you gitu. Sometimes lo harus bisa kasih apa yang orang mau juga, karena kayak ini waktunya untuk you try a lot of things gitu. Kalau nanti udah keluar, udah jadi musisi, then you can do whatever you want. This time lo lagi di training, lagi dilatih, jadi nggak usah nangis, it's okay. Kalau kamu bisa lakuin panggung ini, you'll never regret it. Even though it's not the song that you like. Oke. Itu ya, jadi kayak message-nya adalah it's not only about you, lo harus ngasih juga apa yang dibuka sama orang gitu ya, based on demand. Karena kita baru mulai kan, kayak starting from the bottom. Ya orang kalau mulai dari bawah, you have to be ready about everything. Jangan cuma gue maunya apa, gue nyamannya apa, begini. Enggak sih, kalau mau mulai dan pengen sesuatu. Ya kalau misalnya lo harus nyanyi lagu yang lo gak suka, it's a part of you sacrificing lah. Oke. Menurut gue gitu. Nah, kalau misalnya dari Lala sendiri, akhirnya, maksudnya kan Lala tuh ngeliatnya tuh sebagai challenge, jadi kayak ya udah, just do it gitu kan. Terus tipsnya dari Lala gimana nih? Kalau misalnya kita emang harus ngebawain lagu yang let's say nggak kita banget, tapi ya kita harus melakukan itu secara profesional di atas panggung. Ya karena you have to be professional. Tipsnya apa ya? Menjadi profesional. Kalau ngomongin soal kalau lagi kompetisi sih ya kayak gitu. Lo belajar, lo nyobain. Mungkin yang lo pikir bukan gue, ternyata pas lo coba ternyata gue gitu kan. Itu kan proses belajar. Dibantuin banyak orang loh, milihin lagu dan segala macam. Jadi anggap aja itu semua proses belajar. Kalau pas udah jadi penyanyi ya, you can be idealis gitu sama diri lo dan musik lo. Kalau udah keluar merilis, terus udah mulai kayak lo udah tahu diri lo baik-baik ya, kalau lo udah tahu lo maunya apa, lo boleh jadi idealis. Tapi kalau emang lo masih mulai, masih baru, ya coba aja untuk jangan nutup telinga gitu, tetap dengerin saran, tetap. Tipsnya apa ya? Aku pernah dapet tips ini lucu sih dari Kak Igun. Jadi waktu itu awal-awal aku baru berkarir, terus aku ke acara talk show-nya Kak Igun, tapi aku dapet pesan ini, aku gak pernah lupa. Dia bilang gini, pokoknya nikmatin aja yang lo punya sekarang, nikmatin lo jalanin sekarang, tapi jangan lupa untuk selalu menghargai proses. Itu dari Kak Igun sama Kak Ruben. Aneh kan, aku dengerin, aku tuh musisi tapi yang paling aku ingat pesan itu. Jadi benar-benar trust the process, ibaratnya gitu ya. Menghargai proses, it's a must. Proses biasa. Kalau lo mau sebel kayak lo mau apa, tetap hargain aja dulu prosesnya, nanti lo bisa berpikir dengan pikiran jernih lo mau ngapain. Lo harus gitu ya teman-teman. Jadi buat siapapun yang lagi nonton ini, pokoknya percaya pada prosesnya dan nikmati prosesnya, itu paling penting ya. Nah, Agustus lalu kan di Kupang tuh bikin konser musik pertama di NTT ya dengan konsep drive-in tuh. Jadi iya, itu kan sebuah festival kolaboratif untuk dukung industri pariwisata Kupang juga gitu. Nah, sebagai seorang penyanyi yang lahir dan besar di Kupang nih, if one day kita udah kembali normal kondisi dunianya nih, ada nggak keinginan kamu untuk bikin sesuatu di Kupang yang emang pengen majuin industri musik Indonesia gitu? Karena Kupang kan emang kita tahu indah alamnya, terus udah gitu, jadi bukan nggak mungkin lah untuk bikin kayak let's say jazz di atas awan, tambahan jazz, atau pokoknya gitu deh, sesuatu yang memang memadukan keindahan alam Indonesia gitu. Kalau buat kampung halaman sih, aku pengen apa aja. Ini sebenarnya gue kaget sih ditanya kayak, emang gue pernah mikirin gak ya gue mau ngapain buat membangun provinsi gue sendiri kalau dari bidang seninya, dari bidang artnya, hiburannya, entertainmentnya. Iya ya, kayak selama ini gue gak mikirin, dan selama ini kalau ngobrol mah soal yang lain-lain, mau ngapain buat kampung mah, ya macam-macam. Padahal gue penyanyi, kenapa gue gak pikir dari sisi situnya ya?
Mungkin bisa jadi ide ya, abis ini kayak bikin apa tapi Iya di sih. Kupang gitu Mungkin kan. setelah ini bakal bisa jadi ide, terus diobrolin di tongkrongan deh kayaknya mau ngapain. Tapi kalau ditanya mau apa enggak, mau banget. I really want to do something for my, apa ya istilahnya, kampung halaman. Oke, oke. Nah, Lala juga nih, gimana nih mungkin pendapatnya sebagai kamu juga kan dari dari Kupang gitu ya, dari bagian-bagian dari negara apa sih bagian-bagian daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu. Dan kamu pun sebagai seorang penyanyi yang emang lahirnya juga dari ajang pencarian bakat dan dari Indonesia bagian timur gitu specifically, gimana nih Lala ngelihat event tahun ini yang jadi wadah untuk para talent di industri entertainment gitu, let's say penyanyi, band, DJ, MCs, apalagi ya dancer maybe, comedian, sampai vendor-vendor di balik layar gitu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di NTT juga nggak sih? Ada, of course. Semua Ada talent ya? ada. Literally all over Indonesia. All over Indonesia. Then it is such a blessing. Ada inventor ini untuk berbagai macam orang dengan berbagai macam mimpi dan berbagai macam kebeemannya. I mean, mungkin dulu kita kalau mau cari media untuk pengen deh tiba-tiba langsung tampil, atau pengen deh tiba-tiba langsung diketahuin, atau tiba-tiba pengen ada wadahnya. Dan itu susah banget kan dicari. Either lu harus mendaftar, lu harus audition, atau you're very lucky, lu nggak sengaja kenalan sama orang yang emang di lingkaran itu aja, terus tiba-tiba dia nggak sengaja ngeliat lo ngapain gitu, terus kayak kayaknya lo bisa deh gitu. It was very rare, sangat jarang. Sekarang udah nggak jarang lagi. It was very unrare. Sekarang udah rare gitu, udah bisa, udah mudah, dan it's a good thing. It's a good chance for everybody. I mean, sampai comedian. Kapan lagi kita punya kesempatan gitu kan, tanpa harus bersaing banyak-banyak juga, ternyata di setiap daerahmu masing-masing udah ada. Aku aja pengen aku harus bersaing sama satu Indonesia dulu. Bersaingnya masih basis kota. Masih seru banget bersaingnya, masih basis kota, terus kayak ya seru lah, lebih dekat, lebih mudah, menguntungkan. It's a blessing, it's a bless. Oke, thank you Lala. Anyway, by the way, tadi Lala sempat mention juga apa namanya tentang K-pop. Aduh, gue dengerinnya Korea mulu. Tadi kan Lala ngomong gitu tuh. Nah, ini Lala kan katanya emang dari kelas 5 SD udah jadi fansnya K-pop gitu. Dan beberapa lalu juga ada video Lala ngomong bahasa Korea pas ada di sana. Final juga gitu kan. Nah, waktu itu dulu belajar bahasa Korea karena emang les atau otodidak aja saking ngefansnya sama K-pop gitu? Otodidak karena saking ngefansnya. Jadi emang gue suka dari dulu sih. Oh ya, jadi belajar kayak dari nonton, dengerin lagu gitu-gitu ya? Ya, justru gue kayaknya jatuh cinta dengan seni performance kayak gitu karena gue nonton, karena gue suka Korea. Sampai gue pengen jadi penyanyi. Dulu sih lucu banget, pernah nyelutuk ke nyokap malah pengen jadi penyanyi Korea, mah pengen audisi di Korea, terus dijawab sama nyokap gue, ya kalau mimpi tuh yang bener-bener gak usah sampai sono. Digituin sama nyokap. Kayak, nah yang bener-bener aja lah, ini yang di depan mata dulu aja lah gitu ya. Ya, depan mata dulu aja. Emang sesuka itu sih dari dulu sampai sekarang. Oke. Ke-influence banget sama budayanya dan macam-macam. Suka nonton drakor juga berarti ya? Bukan lagi. Oke. Dia tuh nonton drakor. Apa? Sekarang gue mandi udah gak konser karena gue udah jadi penyanyi kan. Ini baru gue konser kan. Sekarang gue mandi, gue nonton drakor. Jadi sambil nih di bawah device-nya. Iya, ditempelin. Nih handphone gue ada tempel-tempelannya nih. Oh my god, iya. Jadi kayak tempel di kaca gitu ya. Oke, ke Tumblr, baiklah. Gila, tapi tuh Tumblr kayak beneran bisa di mana aja ya, kayak dia langsung berdiri gitu kan. Nggak usah Tumblr, ini tuh di kaca, bisa di mana pun. Gue contohin nih. Bisa, ini glass. Ini adalah kaca hadiah dari fans gue, ini bisa nempel. Oh my god, ini emang masih ya. Asal sih itunya make sure aja nempel banget sama handphone ya, karena Indi pernah pakai tuh udah gitu dianya kendor, bete gitu. Oh, harus yang model ini model nomor 1. Kalau bisa dikasih air dikit. Oh, tipsnya adalah kasih air dikit biar nempel banget gitu ya.
Oke. Terus, Lah, kasih tahu dong top 5 K-pop group kamu atau top 5 drama Korea favoritnya Lala apa aja? Iya, so fun. Ada tuh masing-masing. Harus K-pop group ya? Atau K-pop music? Atau... Boleh deh, K-singer juga nggak apa-apa deh kalau boleh. Ya. Kalau ada. Kalau gitu gue nomor 1. Apa? Kalau musik dia dulu ya. Eh. Kalau musik, kok jadi excited tiba-tiba sih ngomongin Korea? Tadi perasaan gue cool banget. Yang sama nonton drakor-drakor juga kan orang suka gitu kayak rekomendasiin dong gitu, gue nonton apa lagi abis ini kan suka gitu. Pokoknya gue yang rekomendasiin dulu. Jadi rekomendasi gue yang paling pertama kalau dari dunia musik, asik, Zion T. Big Bang. Setelah Big Bang ada DPR. Setelah DPR ada dua lagi. Iwan sama Sistar. Oke, kalau drama Korea rekomendasi by Marion Jola. Mungkin gue bisa kasih tipnya itu doang sih, karena kalau gue dulu selamat dari bulian dan kuat karena gue banyak ngobrol ke nyokap. Itu by the way kamu beneran ngecat rumah sendiri atau emang kayak iseng aja karena lagi quarantine days? Aku beneran ngecat rumah sendiri. Gue kalau suka banget gue start.